Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Selamat sore kawan-kawan, Kang Ube dan teman-teman sekalian. Nama aku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ube dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu, BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Ya, diperpanjang ya. Diperpanjang, Bang. Tadinya sampai bulan Maret saja. Maret. Ya. Jadi artinya sebenarnya gini, kita bisa juga menduga berarti mereka sebenarnya nggak mungkin menang 1 putaran, berarti 2 putaran karena bulan Juni. Itu kabar baiknya begitu ya. Karena justru mereka dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun nggak pede untuk menang. Nah, setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa, sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia.
akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda, bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan, entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahnya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Jadi monggo teman-teman, udah tidak ada alasan buat kita untuk takut. Karena kalau semisal kita berdiam diri dan terlena, ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Jadi kalau teman-teman bicara, wah rezim ini terlalu kuat, menggunakan infrastruktur negara untuk mengintimidasi dan sebagainya. Tidak, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang melemah. Kita udah melihat satu entitas musuh bersama teman-teman. Jadi saya rasa ruangan yang dingin ini bisa menjadi ruangan yang panas selepas agenda ini selesai. Kita bisa menebar api kemarahan di jalanan. Karena ini udah enggak orde baru bang, ini adalah orde paling baru. Lebih parah, intimidasinya itu intimidasi buzzer. Setelah kemarin saya mengkritik salah satu paslon, itu DM saya full buzzer tuh. Full buzzer. Saya mengkritik salah satu pasangan calon kan, balonnya besar tapi gagasannya kecil. Jadi ayo teman-teman, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk diam. Ini warna kita kan beraneka ragam nih kan. Saya rasa ini menjadi wujud bahwa kita adalah entitas yang kuat dan berani untuk melawan kezaliman yang sangat hakiki ini. Begitu bang. Oke, luar biasa ini Gilbran ya. Ini namanya mirip dan juga daerah asalnya sama ini, sama-sama dari Solo juga ini ya, Gilbran. Ya. Oh, beda ya, itu jadi kawasan Solo Raya kan itu ya, saya kira begitu. Oke, kita urut aja ini ya, berdasarkan baris. Silakan Reno, ini Reno Kaisar Suwono ini dari Menko Polhukam dari ITB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Reno, saya dari arsitektur ITB. Saya mahasiswa arsitektur di ITB. Kalau kita bicara tentang politik dinasti dan korupsi ya, sebenarnya sekarang kalau dilihat secara faktual cukup sederhana. Ya memang sudah secacat itu, Anwar Usman seperti itu, korupsi bahkan ketua KPK ditangkap seperti itu, begitu. Bagi saya kalau jadi Jokowi, itu saya harus reformasi total, semua KPK dan juga MK dan sebagainya. Anwar Usman seharusnya tidak ada di posisi itu, begitu kalau bicara secara faktual ya. Bagi saya itu memalukan sekali, cuman kepalanya dicopot tapi ternyata kan sistemnya ternyata yang salah. Satu lumbung ini semua sudah tikus semua, begitu. Nah, tapi kalau kita bicara sendiri tentang politik dinasti itu kan mirip-mirip sama politik identitas kalau saya lihat. Secara hukum orang bilang semua nggak ada yang salah kok. Apa ada hukum yang menyalahi begitu dan sebagainya mengatur? Nggak ada, nggak salah. Tapi sama seperti politik identitas. Anda memilih karena Anda oke dengan agama dan sebagainya, tidak salah. Tapi Anda satu langkah ke belakang menuju arah primordialisme.
Dan itu tidak bagus untuk demokrasi. Sama, politik dinasti juga seperti itu. Tidak ada yang salah, tetapi Anda satu langkah ke arah paternalisme begitu. Dan itu tidak baik begitu secara demokrasi, dalam konteks demokrasi ya. Dalam arti bahwa ke depan demokrasi itu harus diisi dengan gagasan dan ide dan visi. Bukan atas dasar Anda gimmick joget-joget, Anda kasih gantungan kunci, tapi terus ya Anda berdebat seperti itu, saya rasa itu bukan secara substansial begitu. Jadi bagi saya politik dinasti sekarang posisinya dengan seperti itu, ya saya rasa sangat tidak etis begitu di sini. Itu tentang politik dinasti. Nah, lalu sekarang saya rasa politik dinasti itu bagaimana sih? Kenapa kok indikasinya seperti itu? Ada politik dinasti dan sebagainya. Ya kalau Anda lihat sendiri, anaknya sendiri dimajukan jadi cawapres begitu. Anaknya sendiri terus tiba-tiba ada yang jadi wali kota, ada yang tiba-tiba jadi ketua umum parpol. Begitu. Padahal bagi saya, oke, variabel politik dinasti mungkin tidak disalahkan secara hukum. Tapi Anda bisa pakai variabel-variabel lainnya. Ada aturan, ada komponen-komponen negara yang harusnya bisa bahwa oke, kamu mungkin anaknya Jokowi ya, tapi Anda harus punya gagasan, punya ide lebih loh. Dan parpol itu sangat berperan sekali di sana. Tapi apa sekarang? Parpol tuh isinya cuman orang-orang yang gimmick, orang-orang yang model elektoral saja begitu. Dan sekarang kita lihat sendiri parpol-parpolnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. 2 hari, 2 minggu jadi masuk tiba-tiba jadi ketua umum dan sebagainya. Saya rasa itu sangat memalukan bagi demokrasi kita begitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal itu, bagi saya ya harus diperkuat begitu. Mungkin tadi Gilbran bisa bicara, oke, kita harus turun ke jalan apa dan sebagainya. Oh iya, itu salah satu cara bagi saya sangat memungkinkan begitu. Tapi komponen-komponen semua itu harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, saya bilang masyarakat itu jangan mau dibodohi sama capres-cawapres. Jangan mau dibodohi oleh pemimpin-pemimpin yang cuma model-model biasa doang. Begitu. Anda harus pintar. Berapa sih orang-orang seperti yang mempunyai kapasitas untuk bisa milih, oke, Anda dipilih karena Anda berdasarkan visi misi, begitu. Coba Anda tanya deh, berapa anggota dewan sekarang yang melakukan serangan fajar? Berapa sih yang nggak melakukan serangan fajar? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Makanya saya ajak juga, masyarakat itu harus juga berkontribusi dalam hal sekecil itu. Mungkin memang turun ke jalan jadi salah satu opsi, tapi semua harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, mahasiswa, hukum, partai politik. Jadi bagi saya ini luar biasa. Oh, Jokowi itu kan terkenal orang Jawa, kita biasa kan kalau orang Jawa itu sungkanan. Tiba-tiba gimana, enak nggak jalannya Pak Jokowi? Enak, begitu kan tiba-tiba dikasih ini dan sebagainya. Tapi saya kira semakin lama kok semakin frontal sekali saya bilang begitu. Apakah ternyata kekuasaan se-addicted itukah, ternyata seracun itukah kekuasaan sampai buat orang seperti itu? Karena bagi saya tidak etis aja seorang anaknya sendiri begini dan sebagainya diangkat seperti itu. Apa sekarang gagasan visi misinya? Bagi saya kalau misalkan dia bukan seorang anak Jokowi, tidak akan mungkin dia sampai pada posisi itu. Bisa saya sekarang model seperti ini dengan mata sipit saya seperti ini, saya bisa maju di Cawapres? Tidak mungkin bisa. Itu faktual. Nah, seharusnya demokrasi diisi dengan ruang-ruang yang secara substansial ada, begitu. Dengan gagasan, ide, visi dan sebagainya. Dan parpol harus juga berperan. Dan bagi saya sekarang parpol tidak ada harganya. Semua parpol saya rasa sama saja sekarang. Tidak mampu menelaah pemimpin-pemimpin, kan dia prosesnya filtrasi. Dia fungsinya adalah memfiltrasi nih pemimpin-pemimpin. Mana sih dari semua pemimpin ini kita pilih beberapa supaya rakyat bisa memilih lebih enak. Oh ternyata ini begini, lebih dia punya gagasan ide visi misi dan sebagainya. Tapi di balik semuanya ternyata bukan ide misi dan sebagainya, melainkan ada uang, ada elektoral dan sebagainya. Jadi bagi saya demokrasi sekarang betul sangat cacat. Dan benar kata orang-orang penyair, kata orang begini, seperti dendam, demokrasi itu harus dibayar tuntas, begitu. Jadi teman-teman, maka dari itu, ayo kita semua saling bersinergi. Tidak harus hal besar, tapi hal kecil sudah bisa membantu, begitu,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.